Macet saat mudik rentan bikin stres. Waduh, punya pengalaman dengan itu? Belum untungnya. Tapi pernah di perjalanan lama banget, aduh pusing sampai mau kebelet tapi nggak bisa gimana. Terus ngantuk iya, aduh pernah? Mas Rivi pernah? Pernah ngalamin waktu itu kalau nggak salah ada kecelakaan. Jadi kita tuh tertunda lah perjalanannya. Ya udah tapi udah tuh geser pinggul kanan, geser pinggul kiri gitu kan ujung-ujungnya ya stres. Nah, itu Iya, luar biasa. Ini di studio sudah ada Mbak Intan Erlita nih. Ada nggak sih tips-tips clue-clue yang Mbak Intan nanti kita coba minta pendapatnya Mbak Intan juga untuk mengatasi. Tadi kita lihat tol Cipali itu tuh bisa dikatakan parkir loh itu tol Cipali. Meskipun itu sudah one way, sudah betul. satu arah gitu. Nanti di beberapa titik gitu ya mengalami kepadatan, macet sekali. Bahkan mungkin ada yang dari semalaman udah berjam-jam kemacetan. Apalagi kalau bawa anak. Nah, aduh. Cranky. Itu dia. Udah deh, Double pokoknya ya. lengkap ya. Ini kita pantau dulu yuk ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Rusdi Muslim, rekan kami, kita ingin mengetahui nih Rusdi, seberapa tinggi lonjakan di H-2 ini? Kalau kemarin kan cukup padat ya di sana. Bagaimana dengan hari ini? Ya, Ari Fadil, Yohana serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 2 hari jelang Hari Raya Lebaran, nampaknya tren peningkatan jumlah penumpang sudah harus berakhir. Setelah 8 hari tren peningkatan penumpang terus terjadi, kini tren itu sudah berakhir karena hari ini diperkirakan hanya ada sekitar 158.000 penumpang, yang mana ini turun 3% jika dibanding hari kemarin. Hari kemarin itu sekitar 164.000 orang yang menggunakan transportasi moda udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dapat saya kabarkan dan situasi terkini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang antrian check-in masih terjadi. Yang Anda dapat lihat sendiri, ini merupakan penerbangan domestik untuk seluruh Indonesia. Di counter check-in ini banyak penumpang yang kira-kira keberangkatannya antara pukul 9 hingga pukul 10 sudah antri di counter check-in, yang memang pada hari ini masih terbilang termasuk tinggi jika dibanding hari biasa. Di mana jika dibanding hari biasa hanya kisaran 90 hingga 100.000 penumpang, hari ini memang masih di angka 154.000, yang artinya masih di atas 50%-nya. Namun begitu, Ari Fadil dan Yohana dapat saya kabarkan, seiring dengan semakin mendekatnya Hari Raya, harga tiket pun ikut naik, di mana kenaikan ini bahkan antara 60 hingga 2 kali lipat. Namun begitu, memang harga tiket ini masih termasuk dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dapat saya gambarkan, Ari Fadil serta pemirsa dan Yohana, bagaimana antrian ini masih mengular di counter check-in yang merupakan maskapai Citylink. Ini merupakan penerbangan domestik untuk seluruh Indonesia, yang mana penerbangan ini merupakan 5 destinasi Indonesia menjadi tujuan favorit, yaitu diantaranya Surabaya, Padang, Medan, Makassar, dan Bali. Nah, yang menarik, Ari Fadil, tujuan Bali ini ternyata masih didominasi oleh para pengguna moda transportasi udara. Hal ini dikarenakan selain para pemudik, ada juga para pengguna transportasi udara ini yang menikmati liburan di Pulau Dewata tersebut. Karena memang moda transportasi udara pesawat terbang ini merupakan moda yang teraman di dunia, itu masih menjadi penggunaan moda terfavorit bagi para penumpang yang ingin keluar dari Pulau Jawa. Namun begitu, memang Ari Fadil, pengelola bandara juga mempersiapkan beberapa fasilitas bagi para penumpang yang akan terbang jika memang masih mendapatkan waktu 3 hingga 4 jam. Supaya menghindari mereka stres, di sini juga ada semacam waiting room yang memang dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Samping itu juga ada semacam peralatan game seperti PlayStation dan lainnya yang memang disediakan oleh pengelola bandara untuk memanjakan para penumpang moda transportasi udara. Dapat saya kabarkan memang Ari Fadil, untuk hari ini ada permintaan ekstrapet, yang mana memang permintaan ekstrapet ini sudah terjadi sejak H-10 hingga saat ini H-2, di mana dari 1.647 permintaan ekstrapet yang sudah terrealisasi atau yang sudah digunakan hampir 940 maskapai, yang artinya memang dengan adanya pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah membuat antusias masyarakat untuk pergi menggunakan moda transportasi udara ini cukup tinggi. Di samping itu, Ari Fadil, yang menarik adalah bukan hanya
penumpang yang ingin mudik di dalam negeri atau penerbangan domestik, penerbangan internasional juga ternyata dipadati oleh WNI yang kembali ke tanah air. Mereka umumnya adalah para PMI serta para pelajar yang mereka berada di luar negeri. Hal ini terbukti dari catatan pihak imigrasi di mana pergerakan jumlah WNI yang masuk ke Indonesia mulai mengalami peningkatan sejak awal April, di mana terjadi kenaikan hingga 40% jika dibanding bulan lalu, yang artinya sejak awal April hingga saat ini ada sekitar 104.000 WNI yang kembali ke tanah air untuk menikmati mudik atau lebaran di kampung halaman. Demikian Yohanes Arif Fadil dapat dikabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Terminal Ultimate di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.